Mesti tematika, Us. Iya, tematika. Usada mau review dulu untuk persiapan PH kali. Aku mau nyiapin dulu. Saya kemarin disuruhnya. Ya, silakan. Usada lupa kalau kalian belum PH. Mbak Im itu tidur tak Mbak Im? Ya Allah. Cuci muka dulu sana. Im, minum yang banyak. Minum air putih yang banyak, Im. Dah. Raffi, dinyalakan videonya. Fahri, videonya dinyalakan. Ari, dinyalakan videonya. Ini siapa? Ini Satria, ini mesti rename-nya lupa. Satria. Di-rename dulu, Le. Harus ada kok. Saya cari nge-rename nih. Raffi, videonya dinyalakan, Mas. Oke, baik. Oke ya, kita mulai ya. Sudah siap? Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gimana PTS tematikanya? Alhamdulillah. Sudah? Alhamdulillah. 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 Iya, boleh kayak gitu. Iya. Bismillah. Nah, nanti untuk PH tema 3 kapan ya kemarin ya Ustadz Nazar? Saya lupa. Nanti dikasih tahu Ustadz lagi. Insya Allah dalam pekan depan ya. Nah, kalian tapi kan sudah belajar untuk PTS tema 3, jadi insya Allah nanti untuk PH tema 3-nya kalian tidak perlu tidak perlu bersusah payah untuk belajar lagi, kan tinggal review aja. Insya Allah masih inget ya. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 115. Silakan dibuka halaman 115. Ini lanjutannya kemarin. Lanjutannya kemarin. Yang kemarin. Nah, ini Bilqis baru masuk. Ya. Oke, kemarin kan kita sudah bahas sampai mana? Yang kotak pertama kan ya? Nah, sekarang kotak. Iya. Ada gambar apa itu di kotak pertama? Banjir. Oke, banjir. Oke. Ada rumah-rumah yang terbenam ya, tenggelam oleh air. Nah, apa penyebab hal di atas? Apa sih penyebabnya banjir itu? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, boleh. Silakan ditulis. Usah ada bantu di kolom chat yang ketinggalan. Nah, terus dampak bagi lingkungan apa? Kalau banjir, apa yang terjadi pada lingkungan kita? Lingkungan akan tercemar. Lingkungan akan. Rumah warga? Warga akan tenggelam. Tenggelam, iya, terbenam atau tenggelam, ya. Terus, dampak bagi masyarakat, apa yang didapatkan oleh masyarakat? Bagaimana dengan penyakit kulitnya? Jadi tidak sehat kan, berarti banyak warga yang terserang penyakit kulit, ya. Kulit. Kamu tahu kalau di TV-TV itu kalau sudah ada wabah banjir, pasti kan ada posko pengungsian, ya kan? Nah, posko pengungsian itu mesti ada dokternya di situ. Kenapa? Karena di area banjir itu anak-anak berbagai macam penyakit itu ngumpul ya di situ ya. Nah, karena itu kan kalian selalu disarankan untuk
tidak menjaga rumahnya agar tidak ada air yang tergenang. Nah, karena banyak nyamuk kan di situ ya, akhirnya banyak penyakit. Akhirnya banyak yang terserang penyakit kulit. Nah, itu ya. Kemudian tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Biar tidak terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Oke, boleh. Nah, ya Ustaz Nazar, silakan. Oke, sekarang yang kotak ketiga. Kotak ketiga itu ada gambar apa? Tanah longsor. Oke, tanah longsor. Apa penyebabnya tanah longsor? Karena hutan gundul. Iya, karena hutan yang gundul. Pelajaran aku. Kemudian dampak bagi lingkungan apa? Kalau terjadi tanah longsor, apa yang didapatkan oleh lingkungan kita? Rumahnya akan hancur. Rumah-rumah warga Semua akan dikeremas. ya, Dijadikan rumah warga hancur. itu hancur ya. Iya. Kemarin Ustazah Tari di tahun berapa ya itu ya, Bentar, yang ada Urma, banjir tak bandang di Banyuwangi itu ya. Nah, itu Ustazah Tari sempat ke sana. Nah, itu rumah-rumah warganya itu sudah apa itu namanya? Sampai di atap. Nah, jadi sudah terbenam oleh lumpur ya. Itu sampai atap. Nah, jadi kemarin lewat di atasnya lumpur itu kanan kiri itu sudah atap rumah gitu ya. Rumahnya di bawah itu sudah terbenam. Sama perahu juga Udah terbenam masuk di situ. Nah, Ustazah Tari ke situ itu jadi pakai sepatu boot yang tinggi itu. Terus sama bawa apa itu namanya, Nak? Cangkul. Sekrop itu loh ya, sekrop. Nah, itu nyekropi sedikit sama warga-warga di situ ya, sama relawan-relawan yang lain. Nah, karena itu syukurlah kita ya, yang sekarang kita tidak terkena bencana alam itu. Afi, tolong di-unmute. Kalau punya kemampuan untuk menolong, kita tolong. Karena Ustazah Tari punyanya kemampuan fisik ya, Ustazah Tari menolong ke sana, bantu nyingkirin itunya ya, ngambilin lumpur-lumpurnya itu. Terus kita lanjutkan. Dampak bagi masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat? Terkena. Kalau tadi Ustazah Tari kan sudah menyampaikan ya, apa namanya, rumahnya itu tertimbun tanah ya, sampai perabot-perabot di rumahnya, di dalam rumah juga ikut semua. Berarti mereka kehilangan apa? Kehilangan barang-barangnya. Iya, warga kehilangan harta bendanya. Rugi. Warga kehilangan harta bendanya. Gila. Tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Agar tidak terjadi tanah longsor, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang seharusnya? Tidak menebang pohon hutan. Tidak menebang pohon hutan. Jadi tebang pilih. Nah, tebang pilih itu apa? Boleh menebang pohon, tetapi dipilih yang usianya sudah tua. Sudah tua sekali ya. Kalau yang masih dewasa, apalagi masih muda, tidak boleh ditebang. Ya, itu namanya adalah tebang pilih. Ya. Silakan dibuka halaman 130 sekarang.
Sudah halaman 130? Nah, coba nomor 3. Mengapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan? Jelaskan. Ada yang tahu kenapa? Agar hewan Agar tidak hewan punah. tidak punah. Iya, boleh. Kalau hewannya tidak punah, bagaimana apa yang terjadi dengan ekosistemnya? Ekosistem tidak akan seimbang. Kalau hewannya Ekosistem tidak punah, akan seimbang. iya, ekosistemnya akan seimbang. Jadi untuk menjaga keseimbangan ekosistem ya. Kemudian yang kedua, tadi ya, agar yang tidak punah apakah hewan saja? Bagaimana dengan tumbuhannya? Iya. Iya, sama ya. Agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Tidak punah. Terus kalau ekosistemnya terjaga, seimbang, hewan dan tumbuhannya tidak punah, bagaimana dengan rantai makanannya? Normal. Bagaimana dengan jaring-jaring makanannya? Apakah bisa berjalan dengan baik? Bisa berjalan dengan baik. Iya, Bisa berjalan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanannya dapat berjalan dengan baik ya. Misalkan dari produsen tanaman tumbuhan hijau dimakan oleh apa itu namanya? Burung ya, dimakan oleh burung. Nah, itu padi misalnya dimakan burung pipit. Nah, itu tetap bisa berjalan. Nanti burung pipit dimakan ular. Nah, tetap bisa berjalan ya. Gitu. Atau padi dimakan serangga, hamanya kan serangga ya. Nah, kemudian serangga dimakan oleh katak. Nah, katak kan pemakan serangga. Kataknya dimakan ular. Nah, itu juga apa itu namanya? Jaring-jaring makanan atau rantai makanan ya. Bisa berjalan. Tapi kalau salah satu punah, misalnya kataknya punah, burungnya punah gitu ya. Atau ularnya punah, ya tidak bisa berjalan seimbang rantai makanan dan jaring-jaring makanannya. Nah, sekarang yang nomor 5. Apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka? Tidak melakukan pemburuan. tidak Membangun melakukan apa nak untuk menjaga melestarikan hewan langka itu? Hewan langka itu ditampung di apa? Membangun suaka marga satwa. Nah, suaka marga satwa itu tempat untuk menampung hewan-hewan langka. Itu berupa alam yang luas sekali, ya. Itu. Kemudian tadi Nabil tadi menyampaikan apa, Bil? Tidak memburu. Apa namanya? tidak melakukan Tidak pemburuan melakukan liar. Iya, betul. Berburu boleh, tetapi ada aturannya, ada hukumnya di negara kita itu ya. Harus izin dulu kalau mau berburu di tempat-tempat yang sudah diizinkan, dengan peralatan yang sudah diizinkan, begitu ya, dengan aturan atau prosedur yang sudah diizinkan. Tapi kalau perburuan liar, misalnya mengambil gading gajah, memburu gajah untuk diambil gadingnya besar-besaran, untuk apa itu namanya kerajinan, nah itu tidak boleh ya. Atau mengambil apa namanya kerang ya, mutiara di laut untuk kerajinan dengan besar-besaran, itu tidak boleh ya. Apalagi siapa yang tahu? Membuat apa? Penangkaran. Nah, membuat penangkaran. Nah, ada kalau yang pernah ke Teluk Penyu, tahu di Cilacap? Nah, Enggak. itu ya. Cilacap itu di Teluk Penyu. Kalau nyebrang itu sudah sampai di sebuah pulau, namanya adalah Pulau Nusa Kambangan. Nah, Pulau Nusa Kambangan itu adalah pulau untuk residivis. Tahu residivis? Nggak tahu. Orang-orang kriminal ya, yang terlibat dalam kasus kriminal dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Nah, biasanya itu
mereka itu ditahan di Pulau Nusa Kambangan itu adalah tahanan yang untuk ini nak, apa ya, yang hukumannya adalah hukuman mati. Nah, jadi mereka ditaruh di Nusa Kambangan, itu mereka di situ itu mereka bertobat. Jadi mereka diajak untuk setiap hari itu ya berbuat baik, kemudian setiap hari itu ada pemuka agamanya masing-masing yang mendampingi proses kerohaniannya ya. Kalau nggak nurut, Kalau Gus. yang Islam ya berarti dia diajarin bagaimana sholat, bagaimana cara bertaubat menurut ajaran Islam, kemudian bagaimana apa agar dosa-dosanya terampuni ya. Setelah itu nanti nak kalau sudah waktunya mereka untuk dieksekusi itu apa ya? Kalau hukuman mati berarti ya ditembak ya, ditembak mati ya. Nah itu mereka kan harus disiapkan mentalnya ya. Mentalnya disiapkan bahwa mereka sudah siap untuk meninggalkan dunia ya gitu. Nah itu baru mereka dieksekusinya ya di situ juga di Nusa Kambangan itu. Jadi ada kayak hutan begitu ya, atau tapi ada kayak benteng gitu ya, ada bangunannya itu. Nah tidak semua orang nak bisa masuk ke Nusa Kambangan. Suaminya Usada Tari itu S2-nya kan di UGM. Nah itu kebetulan tesisnya itu tentang tentang residivis di Nusa Kambangan gitu ya. Nah akhirnya suaminya Usada Tari mau ngambil data di sana itu banyak sekali prosedur yang harus dijalani ya, harus izin dulu sampai ke kementerian ya, Kementerian Kemenkumham itu. Nah, itu izinnya itu berlapis-lapis. Nah, setelah itu masuknya ke sana juga tidak boleh membawa apapun ya. Jadi harus benar-benar tas itu dikosongkan gitu ya. Nah, benar-benar dicek oleh petugasnya. Lalu suaminya Usada sempat bertemu dengan seorang residivis ya, sekarang sudah meninggal ya karena sudah dihukum mati. Nah, sempat bertemu dengan seorang residivis. Jadi waktu itu dia adalah kewarganegaraannya itu Indonesia begitu ya, tetapi kewarganegaraan Filipina, tetapi dia kena kasus narkoba di Indonesia. Nah, kebetulan narkobanya itu yang kasus kriminalnya tingkat tinggi ya, sehingga harus mendapatkan hukuman mati begitu. Nah, akhirnya ditanyalah oleh suaminya Usada itu, gimana rasanya dia itu waktu ketemu sama suaminya Usada itu, waktu wawancara itu dia 3 hari lagi nak hukuman matinya itu. Jadi waktu itu ditanya gimana rasanya menghadapi hari hanya gitu ya, hari ketiganya saat kamu harus meregang nyawa gitu ya, harus ikhlas untuk menyerahkan nyawa kembali pada Sang Pencipta. Nah, maka yang dirasakan ya saat itu sudah pasrah. Ketakutan itu pasti ada, gimana ya rasanya ditembak langsung mati gitu ya. Ketakutan itu pasti ada, tetapi karena dia sudah lama di situ, sudah sudah ketemu sama pemuka agamanya, kayak kebetulan dia non Islam ya, non Muslim, sudah ketemu sama pemuka agamanya sehingga dia sudah disiapkan secara spiritual itu ya, bahwa nanti itu menghadap Tuhan itu seperti apa. Nah, kemudian dia juga sudah bertobat ya selama di penjara, entah itu yang namanya taubat itu diterima atau tidak itu kan yang penting berusaha dulu ya, sebagai manusia kan berusaha dulu. Nah itu sehingga dia sudah pasrah anak-anak. Nah setelah suaminya Usada kembali dari Nusa Kambangan, 2 hari setelahnya itu di televisi ya, di berita-berita di televisi itu suaminya Usada melihat dari rumah bahwa si residivis ini itu sudah menjalani hukuman mati, jadi sudah dimakamkan juga gitu. Nah, suaminya Usada saat itu sampai nggak bisa tidur ya, karena kan barusan ketemu wawancara gitu ya, tahu bagaimana dia, perasaannya dia seperti apa, bagaimana keluarganya seperti apa gitu ya. Coba kalian bayangkan ya, orang hidup terus ditembak mati seperti apa coba.
Bayangkan kalau kalian sudah divonis seperti itu, kamu 3 hari lagi ditembak mati. Apa yang kamu rasakan, Nak? Nah, seperti itu ya. Pasrah, Us. Nah, makanya itu. Nah, karena itu anak-anak saat setelah mewawancara itu, kemudian suaminya Usada itu benar-benar tahu bahwa Allah itu menciptakan hidup itu benar-benar harus dijaga. Dijaga dengan apa, Nak? Bukan dijaga dengan, aku habiskan untuk senang-senang. Bukan, tetapi jagalah dengan ibadah. Rekreasi itu ibadah. Kalian main ya, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke tempat wisata, itu adalah ibadah. Akan bernilai ibadah jika apa? Jika kita berekreasi, jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah-indah itu juga dengan ibadah. Misalnya kalau waktunya sholat, ya sholat. Kemudian tidak merusak alam di sekitarnya, tidak membuang sampah di tempat wisata dengan sembarangan. Nah, itu adalah ibadah-ibadah kecil yang bisa ini menambah tabunganmu ya, tabungan akhiratmu nanti gitu. Nah, karena itu kalau usada itu kalau mau ini ya, kalau mau berbuat dosa misalnya lagi capek banget ya, lagi capek habis kerja, kemudian waktunya sholat maghrib itu rasanya males gitu ya, Usada itu ingat sama ceritanya suaminya Usada itu tadi, residivis itu tadi. Oh iya, kalau aku nggak sholat nanti aku gimana, bekalku untuk menghadap sang pencipta bagaimana gitu ya, karena tidak ada yang tahu umur kita itu sampai seberapa. Sama Nak, yang dirasakan si residivis itu juga sama, menyampaikan ke suaminya Usada seperti itu. Saya itu tidak pernah menyangka kalau usia saya hanya sampai segini. Saya tidak pernah menyangka kalau ternyata hidup saya itu harus berakhir di penjara, harus berakhir dengan sebuah vonis hukuman mati. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian yang sekarang masih dianugerahi hidup yang bebas ya, maka pergunakan hidup itu dengan sebaik-baiknya ya. Tidak perlu usil sama temennya, tidak bertengkar, tidak usah bermusuhan, berteman dengan siapapun ya, siapa saja itu teman ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Tadi nomor 5 sudah ya. Oke, sudah ada 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6, halaman 131. Nah, kelompokkan hewan-hewan yang kamu ketahui berdasarkan karakteristik hidupnya. Nah, karakteristik hidupnya. Ada apa aja sih karakteristik hidup itu? Siapa yang tahu? Maksudnya karakteristik hidup itu apa? Karakteristik itu ciri. Nah, berarti berdasarkan Ciri-cirinya hewan. tempat hidupnya ada di mana aja sih? Daratan, laut, Darat, oke. Hewan darat. daun. Hewan darat itu berarti dia contohnya apa saja? Kucing, ayam, ayam, sapi, Oke. Kalau hewan kambing, ini apa namanya? Hewan air. paus. Oh, itu ikan, paus, lumba-lumba, Minggu putih. Lumba-lumba. putih, Paus itu hiu. bukan ikan dah. Paus itu Bukan ikan dah. Kalau lumba, paus itu bukan ikan. kalau lumba-lumba Meret, bukan ikan. Kalau lumba-lumba lumba-lumba ya juga bukan ikan. kalau paus apa? Mamalia. Iya, mamalia ya. Ikan, paus, Ada lumba-lumba. wajibu. Nah, itu. Kemudian Yang predator. Grandstand. ya, Predator. kamu kasih contoh yang lain boleh kok. Ini Ustazah hanya contoh aja. Kemudian hewan apa lagi? Hewan yang di udara. Burung. Hewan yang di udara itu maksudnya bukan di udara terus. Burung. Menghabiskan Burung gereja. Burung. itu di udara. Burung Jawa. Elang. Ya, boleh. Kamu sebutkan elang.
Cendrawasih boleh ya. Kakak Pokoknya jangan tua. nyebutkan Garuda. Kenapa kok nggak boleh Garuda nyebut Pancasila. Garuda? Ada yang tahu nggak? Di pohon, pohonnya rusak. Ada yang tahu nggak kenapa Garuda. kita tidak boleh menyebutkan Garuda? Nggak tahu. Kenapa? Ada nggak sih burung Garuda itu? Ada. Nggak ada. Burung Nggak Garuda ada. tidak ada. Ya. Udah punah. Garuda itu adalah simbol negara kita, tetapi dia tidak ada secara nyata. Ya. Nah, burung kalau mirip Iya. ya, mirip apa? Kira Mirip elang, nyata. tapi dimodifikasi. Nggak Emang. ada yang benar-benar namanya burung Garuda gitu, nggak ada ya. Oke. Ada pegangnya. Udah punah, Us. Iya. Kirain ada. Kalau di Teluk Penyu itu anak-anak itu penangkarannya penangkaran penyu ya. Kalau kalian ke Usada juga pernah ke ini Karimun Jawa. Nah di Karimun Jawa itu ada banyak penangkaran. Ada penangkaran hiu kepala Penangkaran? martil. Oh, Penangkaran itu adalah tempat untuk mengembangbiakkan hewan-hewan langka, mulai dari kecil hingga dia dewasa. Kalau dia Aku sudah pernah dewasa, berenang sama hiu. dilepas ke alam bebas ya. Kalau di mana itu namanya di Karimun Jawa itu ada penangkaran untuk itu tadi hiu kepala martil, ada penangkaran lumba-lumba. Itu jadi bermacam-macam ya. Nah, ada yang pernah ke penangkaran di mana? Enggak, aku Belum pernah. belum. Oh, iya. Aku cuma pernahnya berenang sama hiu pas kecil. Apa bedanya Usada antara penangkaran dengan taman safari misalnya atau kebun binatang misalnya? Ada yang tahu apa bedanya? Kalau penangkaran untuk hewan langka. Terus kalau kebun binatang, taman safari untuk apa? Untuk hewan yang tidak Hewan, Hewan hewan yang biasa. Iya, jadi gini, kalau Hewan. kebun binatang, taman safari, semua hewan, baik yang sudah langka maupun yang tidak langka itu ada ya. Tetapi kalau penangkaran itu rata-rata untuk hewan langka. Dan perbedaan yang kedua adalah kalau kebun binatang, taman safari itu mereka tidak mengkondisikan hewan itu dikembangbiakkan itu enggak. Misalnya taman safari butuh harimau Sumatera. Maka ya kalau bisa didatangkan harimau Sumatera yang sudah dewasa gitu ya. Enggak yang kecil-kecil ya. Tapi kalau di penangkaran mereka harus punya 2 jenis kelamin. Harimau Sumatera yang Jantan. yang jantan dan yang betina gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka membutuhkan untuk dikembangbiakkan tadi. Mereka dikawinkan, terus nanti kalau anaknya sudah ada ya, sudah bertelur atau sudah melahirkan. Nah, maka anaknya ini nanti akan dirawat, terus nanti kalau sudah dewasa dikawinkan lagi. Nah, karena penangkaran itu berarti dia melestarikan, mengembangbiakkan. Jadi harus ada banyak gitu ya. Nggak boleh sampai punah. Kan untuk menjaga kepunahan itu jumlahnya harus meningkat. Nah, jumlah yang meningkat itu ya mau tidak mau harus dengan berkembang biak gitu. Tapi kalau seperti di taman safari itu hanya memelihara saja, tidak ada kewajiban untuk mereka harus mengembangbiakkan, tidak ada ya. Memelihara. Tuh. Oke, ternyata sudah habis ya tema 3 kita ya. Nah, sekarang Usada mau review dari awal. Jadi biar nanti kalian kalau PH, kalian tidak lupa materinya yang awal-awal ya. Oke, silakan kita diskusi aja ya. Bentar, Usada lihat dulu. Oh iya, di awal-awal itu kita mengenal ada siklus hidup tanaman. Nah, siklus hidup tanaman dan siklus hidup hewan ya ada daur hidup ya. Contohnya adalah padi. Kalau di awal-awal itu ada padi. Nah, padi itu mulai dari biji atau benih ya. Kemudian tumbuh menjadi padi kecil ya.
Nah, atau tunas-tunasnya itu lalu tumbuhlah menjadi padi yang dewasa. Kalau pada tanaman rata-rata sama ya, seperti itu. Yang berbeda nanti kepada hewan. Kemudian kemarin ada juga di awal-awal kita sudah mendiskusikan tentang aktivitas ada orang yang menebang pohon. Nah, ada orang yang menebang pohon itu berarti dampaknya apa kalau bagi lingkungan? Adanya penebangan pohon. Akan jadi menyebabkan bencana alam. Menyebabkan bencana alam. Apa bencana alamnya? Banjir dan longsor. Ya, banjir, tanah longsor. Apalagi kalau pohonnya ditebang selain banjir, tanah longsor. Habitat hewan. Hewan-hewan tidak punya tempat tinggal. Habitat hewan terganggu. habitat hewan hilang. Apalagi? Apa ya? Tumbuhan itu menghasilkan apa loh? Oksigen. Oksigen. Berarti kalau tumbuhannya nggak ada bagaimana? Pasokan oksigen berkurang. Kurang oksigen. Berkurang, iya. Karena hutan itu kan paru-paru bumi. Pasokan oksigen terganggu. Berkurang. Oh iya. Oke ya. Nah, kemudian kemarin juga ada gambar anak perempuan yang menanam tanaman. Nah, kenapa sih kok dia harus menanam tanaman? Agar tanaman itu dalam rantai makanan berperan sebagai apa? Makanan. Produsen. Ya, produsen, berperan sebagai produsen. Nah, produsen itu berarti kalau tanamannya ada, dijaga, menanam tanaman, maka kita juga menjaga jaring-jaring makanan. Kita berarti menjaga rantai makanan itu tetap ada, ya. Betul. Kemudian, apalagi tadi Nabil mau ngomong apa tadi? Enggak. Ngomong apa, ayo? enggak. Nabil sama Naila ini apa sih? Enggak. Nah, kemudian ada anak yang kemarin apa? Mencabut tanaman. Nah, kenapa kok mencabut tanaman itu tidak boleh? Apa dampaknya? Tidak mendapatkan oksigen. Kurang sama dengan menebang tanaman tadi ya. Sama dengan menebang pohon. Kalian sudah pinter-pinter kok. Mudah. Ya dong. Iya, mudah. Pokoknya mau mendengarkan itu mudah, mau ikut kelas daring itu mudah ya. Iya dong. Nah ini fungsi-fungsi bagian tumbuhan kemarin masih banyak yang bingung ya. Akar, apa sih fungsinya akar? Akar untuk menyerap air. Menyerap air dari tanah. Dua. Menyokong berdirinya berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, sebagai cadangan makanan. Contohnya kemarin Ustazah contohkan umbi akar. Nah, umbi akar itu apa? Singkong atau ubi kayu ya, atau pohong. Nah, bahasa Jawanya pohong ya. Nah, itu kan bisa dimakan. Itu sebenarnya akar. Jadi kamu itu makan akar ya. Nah, tapi ada cadangan makanannya di situ ya. Jadi pakai cadangan makanan. Terus yang keempat, apalagi fungsi akar yang keempat? Bisa nggak dibuat obat? Iya. Bisa. Ada beberapa jenis tanaman tertentu yang akarnya itu bisa digunakan untuk obat ya. Jadi sebagai obat tradisional, namanya obat herbal ya. Nah, kunyit, jahe, kencur, akar rimpang ya. Akar rimpang. Oke. Kemudian
Bunga. Fungsinya bunga untuk apa kemarin? Buat Alat parfum. pengembangan tumbuhan biji. Benar, untuk alat Parfum. perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian apa lagi fungsinya bunga? Pembuatan parfum. Boleh, pembuatan parfum. Ada beberapa bunga tertentu yang diekstrak untuk parfum. Yang ketiga, Mahal ya anu Ustaz. yang ketiga apa fungsinya? Ketiga. Peng peng peng. Apa ayo yang ketiga? Buat tanaman terlihat Ada indah. nggak bunga yang digunakan untuk teh? Ada. Ada. Contohnya Ada. apa? Teh Bunga apa ya? Teh apa ya? rosella. Nah, bunga rosella. Sariwangi. Sariwangi itu bukan bunga tolong. Sariwangi kok. Ada bunga rosella, ada bunga krisan. Nah, itu bisa digunakan untuk teh. Nah, ya. Jariwangi. Ya. Melati. Jariwangi. Untuk apa lagi? Memperindah tanaman. Iya, jadi memperindah tanaman sebagai perhiasan tanaman, ya bunga itu. Iya. Untuk tanaman hias, ya kan? Bisa kan bunga itu? Iya. Itu di belakangnya Ustazah. Oh iya Iya, ya. itu di belakangnya Ustazah. Iya. Iya, untuk tanaman hias. Oke, sekarang untuk daun, fungsinya daun apa? Untuk berfotosintesis. Berlangsungnya Kan fotosintesis. berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, Krik 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 krik. bisa nggak daun itu dimakan? Bisa. 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 Apa? Ada yang bisa. Kalau nggak salah ada. Ayam. Apa lagi? Oh ya. Kalau nggak salah ada daun yang bisa. Sawi ya. Kamu kan Ya. pakai daun itu ya? Tahu. Iya, yang daun. Ya berarti Dua dia kali. sebagai cadangan makanan. Kanan. Sebagai cadangan makanan. Ada Tadi daun aku yang makan buat daun. masak, Us. Iya. Daun Iya, itu iya, iya. daun Untuk jeruk. obat-obatan. Bisa nggak untuk jeruk. obat-obatan? Bisa kalau nggak salah. Bisa. Kunyit, kencur, jahe. Daun sirih untuk Sirih. obat-obatan tradisional ya. Oke, kalian sudah waktunya Kencur. istirahat ini jam 8.45 ya. Terima kasih. Semoga nanti PH3-nya Makan. lebih lancar dan lebih baik lagi hasilnya Amin. daripada PTS tema 3. Amin. Amin. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya